Di hutan-hutan Jawa Barat, ada bisikan yang masih terdengar hingga kini, bisikan tentang seorang raja agung yang tak pernah benar-benar mati. Mereka menyebutnya Prabu Siliwangi. Legenda Prabu Siliwangi hanyalah satu dari sekian banyak kisah Nusantara yang penuh misteri. Kalau kamu tak ingin ketinggalan cerita lain yang bikin merinding sekaligus bangga akan warisan kita, klik tombol subscribe sekarang. Karena setiap minggu, aku akan membawamu masuk lebih dalam ke dunia legenda yang tak semua orang tahu. Prabu Siliwangi adalah raja besar kerajaan Pajajaran, penguasa yang dihormati rakyatnya, bijak, gagah, dan memiliki wibawa laksana singa di hutan. Namun, takdirnya tidak hanya berakhir di istana. Ia meninggalkan kisah yang begitu lekat tentang bagaimana dirinya dipercaya menjelma menjadi harimau, simbol kekuatan, penjaga tanah Sunda hingga kini. Di tanah Sunda, abad ke-15, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Pajajaran. Dari keraton megah di Pakuan, Bogor, bersemayam seorang raja yang namanya harum hingga jauh keluar batas negeri, Prabu Siliwangi. Ia bukan sekadar pemimpin. Rakyat menggambarkannya sebagai raja yang tubuhnya tegap, sorot matanya tajam namun penuh welas asih. Setiap langkahnya memancarkan wibawa, seakan bumi pun tunduk di bawah telapak kakinya. Di masanya, Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Lumbung-lumbung padi penuh, pasar ramai dengan pedagang dari berbagai penjuru, dan rakyat hidup tentram di bawah perlindungannya. Ia memerintah dengan adil, yang miskin dibantu, yang lemah dilindungi, dan yang bersalah diberi hukuman sesuai keadilan. Namun kebesarannya tak hanya diukur dari kemakmuran. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja yang sakti, memiliki kesaktian warisan leluhur Sunda. Kisah tentang kehebatannya melawan musuh, menundukkan alam, hingga berbicara dengan makhluk gaib menjadi cerita turun-temurun. Rakyat percaya, selama Prabu Siliwangi berkuasa, tanah Sunda berada dalam lindungan gaib dan tak akan bisa ditaklukkan. Tetapi di balik kebesaran itu, angin perubahan mulai berhembus. Agama-agama baru mulai masuk ke tanah Sunda, membawa ajaran yang berbeda dengan kepercayaan leluhur. Disinilah perjalanan batin Prabu Siliwangi perlahan dimulai, perjalanan yang kelak akan mengantarnya pada takdir yang tak terbayangkan, menjelma menjadi harimau, sang Raja Rimba. Hari-hari di Keraton Pakuan mulai berbeda. Meski Pajajaran masih berdiri gagah, Prabu Siliwangi mulai melihat tanda-tanda perpecahan di dalam keluarganya sendiri. Putra-putrinya, darah daging yang ia cintai, satu demi satu memilih jalan keyakinan baru. Mereka mulai meninggalkan ajaran leluhur Sunda wiwitan yang selama ini menjadi dasar spiritual kerajaan. Bagi Prabu Siliwangi, ini bukan sekadar pilihan agama. Ini adalah soal warisan, soal jati diri, soal akar yang selama berabad-abad menjaga tanah Sunda tetap teguh. Hatinya bimbang. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kejayaan Pajajaran dengan tradisi leluhur. Di sisi lain, ia tak sanggup menghalangi anak-anaknya yang menemukan cahaya baru dalam kepercayaannya. Setiap malam, Prabu Siliwangi duduk termenung di paseban, menatap cahaya obor yang bergetar ditiup angin malam. Apakah aku harus memaksa mereka tetap di jalan leluhur? Atau aku harus merelakan tanah Sunda mengikuti arus perubahan? Batinnya bergolak. Rakyat melihat gelombang perubahan ini dengan perasaan campur aduk. Sebagian setia kepada Sang Prabu dan adat lama. Sebagian lain mengikuti ajaran baru yang dibawa para penyebar dari luar. Perlahan, retakan itu kian terasa, bukan karena peperangan, melainkan karena keyakinan yang berbeda. Bagi seorang raja, pertempuran di medan perang mungkin mudah. Tapi pertempuran di dalam hati, itu jauh lebih berat. Dan Prabu Siliwangi tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih jalan yang akan menentukan takdirnya dan takdir Pajajaran. Hari itu, langit Pajajaran tampak muram. Awan kelabu menggantung berat, seakan hendak menurunkan hujan deras. Di keraton,
Prabu Siliwangi mendengar kabar yang menggetarkan hati. Putra-putranya sendiri, yang kini memeluk keyakinan baru, datang untuk menemuinya. Namun bukan untuk sekadar berjumpa, mereka datang dengan tekad bulat, meminta sang Prabu meninggalkan keyakinan lama dan mengikuti jalan baru yang mereka pilih. Prabu Siliwangi terdiam lama. Hatinya teriris. Bagaimana mungkin seorang ayah menolak anak-anaknya? Tetapi bagaimana mungkin pula ia mengkhianati ajaran leluhur dan sumpahnya sebagai Raja Pajajaran? Dengan suara berat, ia berkata, "Anak-anakku, aku mencintai kalian lebih dari apapun. Namun jalanku berbeda dengan jalan kalian. Aku akan tetap menjaga ajaran nenek moyang kita sampai akhir hayat." Jawaban itu membuat suasana tegang. Para putra tak bisa menerima. Mereka mengejar ayahnya, berharap dapat menghentikan langkahnya dan membawanya ikut bersama mereka. Prabu Siliwangi pun pergi dari keraton, meninggalkan singgasananya yang megah. Ia berjalan ke arah hutan, diikuti para pengikut setianya. Jejak langkahnya berat, bukan karena tubuhnya, tapi karena beban hati seorang ayah yang harus berpisah dari anak-anak yang ia cintai. Di belakangnya, putra-putranya terus mengejar. Mereka bukan musuh, bukan pemberontak, mereka adalah darah dagingnya sendiri. Dan disitulah tragedi itu menjadi semakin memilukan. Seorang raja besar harus berlari, bukan dari musuh asing, melainkan dari keluarganya sendiri. Semakin jauh ia berjalan, semakin dalam pula ia masuk ke hutan rimba. Semakin lama ia sadar, ia tidak bisa lagi kembali. Takdir telah memilih jalannya. Prabu Siliwangi dan para pengikut setianya akhirnya sampai di sebuah hutan lebat di pesisir selatan Tanah Sunda. Hutan itu dikenal angker, penuh rahasia, dan dijauhi orang-orang. Namanya kelak dikenal sebagai Leuweung Sancang. Di sana, suasana begitu sunyi. Hanya suara dedaunan berdesir, angin laut menghantam pepohonan, dan gemuruh ombak dari kejauhan. Seolah seluruh alam menahan napas, menyaksikan perjalanan akhir sang Prabu. Prabu Siliwangi berhenti di tengah hutan. Ia menatap langit, lalu menutup matanya. Tubuhnya tegak, wajahnya teduh, meski hatinya penuh luka. Ia tahu, perjalanan sebagai manusia sudah mendekati akhir. Dengan suara berat namun mantap, ia mulai berucap, "Wahai leluhurku, wahai Sang Hyang yang agung, jika aku tak lagi bisa menjadi raja bagi manusia, jika takdir memisahkanku dari darah dagingku, maka biarkan aku menjaga tanah Sunda dengan wujud lain. Biarkan aku menjadi raja hutan, raja rimba, penjaga abadi negeri ini." Angin tiba-tiba bertiup kencang, mengguncang pepohonan. Tanah bergetar, suara petir menyambar meski langit tak menurunkan hujan. Para pengikutnya bergetar, menyadari bahwa doa sang Prabu bukan sekadar kata-kata, melainkan mantra pamungkas yang akan mengubah segalanya. Tubuh Prabu Siliwangi mulai memancarkan cahaya. Perlahan, cahaya itu semakin terang, menyilaukan. Para pengikutnya menunduk, menangis, tak sanggup menatap perubahan yang terjadi di hadapan mereka. Dan pada saat itulah sesuatu yang besar, tak terelakkan, mulai lahir. Cahaya yang memancar dari tubuh Prabu Siliwangi makin lama makin menyilaukan. Hutan Sancang seolah terbakar oleh sinar gaib. Angin mengamuk, dedaunan beterbangan, dan suara petir menggema tanpa hujan. Para pengikut setia hanya bisa bersujud, air mata membasahi wajah mereka. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan akhir dari seorang raja besar, namun bukan dalam wujud kematian. Perlahan, cahaya itu mulai meredup, dan dari balik kilauan, wujud manusia Prabu Siliwangi lenyap. Berganti dengan sosok gagah perkasa, seekor harimau putih raksasa. Matanya tajam berkilau emas, bulunya bersinar dalam gelap hutan, dan dari tenggorokannya terdengar auman yang mengguncang bumi. Groar!
Auman itu tidak sekadar suara binatang. Itu adalah seruan jiwa seorang raja, sumpah penjaga abadi tanah Sunda. Suaranya menggetarkan dada, bergema hingga jauh ke desa-desa, hingga rakyat sadar, Prabu Siliwangi tak mati. Ia hanya berubah. Sejak hari itu, rakyat percaya, Prabu Siliwangi hidup dalam wujud harimau. Ia bukan lagi raja manusia, melainkan Raja Rimba, penjaga hutan, pelindung tanah Sunda, sekaligus lambang kekuatan dan keberanian bagi anak cucu yang lahir setelahnya. Hingga kini, orang-orang yang masuk ke hutan Sancang sering berbisik, bila kau mendengar suara auman dari kejauhan, itu bukan sekadar harimau biasa. Itu adalah Prabu Siliwangi, sang Raja Abadi, yang terus mengawasi dan menjaga tanah leluhur. Bulan sabit dengan demikian, selesailah perjalanan seorang raja besar, yang tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti wujud, dari penguasa Singgasana menjadi penguasa Rimba Raya. Prabu Siliwangi adalah harimau abadi, penjaga tanah Sunda untuk selamanya. Legenda Prabu Siliwangi bukan sekadar dongeng tentang seorang raja yang menjelma harimau. Ia adalah cermin kebesaran jiwa seorang pemimpin, yang memilih menjaga tanah leluhurnya meski harus meninggalkan singgasananya. Dari keraton Pajajaran hingga hutan Sancang, jejaknya tak pernah hilang. Ia mengajarkan bahwa kekuatan seorang raja bukan hanya pada senjata atau tahta, tetapi pada keberanian menghadapi takdir, pada keteguhan menjaga warisan, dan pada cinta tanpa syarat kepada rakyat dan tanah airnya. Hingga kini, ketika auman harimau terdengar di tengah hutan, masyarakat Sunda percaya, itu adalah tanda Prabu Siliwangi masih berjaga. Ia bukan lagi hanya sosok dalam sejarah, melainkan roh penjaga, simbol keberanian, dan lambang keabadian. Prabu Siliwangi tidak pernah mati. Ia hidup dalam setiap auman hutan, dalam semangat tanah Sunda, dan dalam hati anak cucunya sepanjang masa.